NJ Channel, subscribe dan tekan tombol. Ya, kembali lagi bersama saya, Bapak Andri Gunawan, dalam proses pembelajaran PJOK di kelas 4. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi pembelajaran kita, Bapak akan ingatkan kepada kita, siapkan buku paket kita, ya, buku paket, buku latihan. Nah, dan tidak akan lupa juga, Bapak akan menyapa kita semua, salam sehat untuk kita semua, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, jauhi kerumunan untuk memutus mata rantai virus corona. Oke? Dan jangan pernah lupa yang satu ini, yaitu setiap aktivitas kita, setiap apa yang mau kita lakukan, kita harus berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kami merasakan setiap cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada pagi ini Tuhan, kami mau Tuhan sertai kami. Kami guru mau mengajar peserta didik kami, dan peserta didik kami mau belajar dari kami. Apa yang kami sampaikan kepada peserta didik semuanya bermanfaat buat masa depan mereka Tuhan. Kami bersyukur dan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Berkati kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak. Ya, sekarang kita langsung saja kita buka buku paketnya. Ya, tapi sebelum kita membuka buku paketnya, Bapak akan bawa kita tepuk tangan bahagia. Tepuk tangan bahagia itu apa? Kita bertepuk tangan kita dari yang lambat sampai keras. Contoh punya Bapak beri contoh ya. Tepuk tangan. Sedang. Keras. Keras cepat. Nah, itu contohnya ya. Ikuti Bapak. Tepuk tangan. Sedang. Keras. Keras cepat. Yeay. Oke. Kenapa kita harus bertepuk tangan, menepuk tangan kita? Karena di tangan kita ini banyak unsur-unsur untuk di bagian-bagian tubuh kita yang tidak kita lihat dengan kasat mata kita. Dan bertepuk tangan juga sangat penting untuk melancarkan peredaran darah kita. Ya, bertepuk tangan. Tepuk tangan. Yang intinya, karena Bapak bukan orang kesehatan, Bapak ada juga baca-baca, intinya untuk kesehatan kita. Ya. Dan intinya lagi, lebih jreng kita belajar, tidak mengantuk. Karena tangan kita panas, ya, gosok. Iya, oke. Mari kita ke buku tulis, karena tangan kita sudah nyut. Ya, pasti rasanya seperti itu ya, banyak semutnya. Ya, oke. Kita akan langsung buka buku halaman 130. Ya, halaman 130. Di sini kita akan bahas ya, soal bagian 3 yang jumlah soalnya 5. Ya. Oke, sudah dibuka? Ya, kita baca perintahnya bagian 3 halaman 130
Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan tepat. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cedera. Bapak jawab, cedera adalah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik. Itu dia. Nomor 2, tuliskan macam-macam cedera yang sering terjadi ketika berolahraga. Semua ada di buku ya anak-anak ya. Kita baca, ini jawabannya. Keseleo, otot tertarik atau kram, patah atau retak tulang, cedera lutut atau kepala. Seperti itu ya. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan penanganan menggunakan metode RICE. Kita buka halaman 122. Ya. Nah, di sini penanganan dengan metode RICE ini kita Bapak bisa katakan ini metode yang disingkat, yang artinya rest, R-nya itu rest atau istirahat, I-nya itu IC atau S ya, S atau ada penanganan di situ kompres, lebih diartikan dikompres. Lalu E-nya evolution itu mengangkat ya. Itu artinya tindakan-tindakannya di situ. Metode itu metode rest ya. Sudah paham? Ya. Keempat, tuliskan jenis-jenis luka dan cara penanganannya. Kita buka 124. Macam-macam luka dan penanganannya. Di sini ada luka tertutup ya, dan ada luka terbuka. Kalau luka tertutup itu kerusakan jaringan di bawah kulit, di luar hanya tampak sebagian benjolan seperti memar, itu bagian yang tertutup. Kalau bagian yang terbuka itu seperti luka lecet, luka robek, luka gigitan, atau luka tusuk. Nah, mau tahu cara penanganannya? Anak-anak baca di halaman 124 sampai 126. Itu jawabannya. Ya. Oke. Kita lanjut di nomor 5. Jelaskan fungsi dari pertolongan pertama pada cedera dan luka pada korban. Ya, kita buka di halaman 121, pembahasan paling pertama. Ya, di sini pengetahuan pembelajaran ini untuk pengetahuan kita, ya, supaya kita tahu agar kamu dapat melakukan pertolongan pertama pada diri sendiri atau orang lain jika mengalami cedera. Makanya kita belajar materi ini. Ya, pertolongan pertama itu ya dapat meringankan si penderita meskipun sifatnya sementara. Jadi inti dari pertolongan pertama itu ialah untuk mengurangi atau meringankan rasa sakit atau rasa parahnya yang penyakit yang diderita atau cedera yang diderita oleh penderita, ya, meskipun sifatnya sementara. Apabila cedera terlalu berat, segera bawa ke rumah sakit atau dokter. Nah, kalau ada pertolongan pertama kan setidaknya untuk di perjalanan dia tidak semakin parah, tapi bisa ditahan oleh pertolongan pertama. Itu dia, ya. Oke, pada kali ini Bapak punya tugas untuk anak-anak kelas 4. Di sini ada pelajaran 10, ya. Pelajaran 10. Di sini pelajaran 10 dia mempunyai banyak materi. Materi ini akan Bapak bahas nanti, tapi tugas kalian dari materi ini kalian baca pelajaran 10 ini, ya, kalian baca dari awal sampai akhirnya pada pelajaran 10 ini. Lalu perintah Bapak, kalian buat 5 soal dari materi pelajaran 10 ini, 5 soal. Lalu 5 soal itu kalian buat jawabannya, ya. Dari
materi pelajaran 10 ini kalian buat 5 soal. Kalian baca dulu, kalian buat 5 soal dan kalian buat jawabannya. Terserah kalian mau pilih pilihan ganda atau soal esai atau soal isian, dan tidak boleh meniru soal yang sudah ada di buku. Silahkan kalian buat sesuai dari materi pelajaran 10 ya. Oke, sekian dari Bapak Andri Gunawan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas jangan lupa gunakan atau berilah di situ nama kalian, kelas, tanggal, hari, bulan, tahun ya. Oke, sekian dari Bapak Andri Gunawan pada pagi hari ini. Terima kasih atas pengertiannya dan terima kasih atas perhatiannya juga, dan sudah menonton video Bapak dari awal sampai akhir ya. Terima kasih untuk kita semua. Semangat. Bye.